wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, ini kelihatannya terbalik nih. Kalau biasanya moderator memperkenalkan pembicara, ini seharusnya moderator yang perlu dikenal kelihatannya. Nah, Kang Emil ini sudah dikenal oleh seluruh dunia kelihatannya ya, termasuk dunia Unisba. Beliau adalah insan kreatif di Bandung, tahu ya. Wali Kota Bandung, tahu banget. Gitu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor Unisba, beserta seluruh jajaran, Ibu Moderator juga, dan tentunya kepada 3.000-an mahasiswa baru Unisba, selamat pagi dan tetap semangat, selamat datang di kampus istimewa ya. Kalau saya pakai peci ini adalah ingin mengembalikan lagi simbol lelaki Nusantara ya. Jadi lelaki Nusantara itu zaman kolonial yang membedakan antara dia yang pro kemerdekaan dan lelaki yang tidak pro kemerdekaan itu kodenya ini. Gitu. Jadi ini hashtag kode kira-kira begitu ya. Dalam bahasa Twitter. Jadi para mahasiswa baru, khususnya para lelaki, sering-seringlah pakai peci, minimal hari Jumat ya. Jangan hanya pas mahasiswa baru. Kalau Pak Walinya pakai, yang lain pakai, kita juga harus menunjukkan kembali identitas ini. Kemerdekaan Indonesia ada kemajuan tapi masih banyak permasalahan. Jadi kamu adalah generasi-generasi yang harus membereskan foto yang di bawah, kira-kira begitu ya. Untuk menjadikan foto yang di atas dengan nilai keseimbangan atau sustainable development istilahnya. Makanya ilmu yang paling susah dalam hidup ini adalah keseimbangan. Betul? Terlalu banyak kerja, lupa keluarga. Kebanyakan di rumah, lupa kerja. Kebanyakan belajar, lupa beraktivitas lainnya. Itu juga nggak harus seimbang. Ya. Jadi kepada mahasiswa baru Unisba, jangan lupa individu yang paripurna itu yang IQ-nya tinggi, ISQ-nya juga tinggi. Karena banyak orang yang IQ-nya tinggi, tapi ISQ-nya rendah. Di media sosial seliweran. Haralintar tapi hobinya ngebully misalkan ya, hobinya tidak punya empati. Itu contoh IQ-nya tinggi, argumennya bagus, tapi tidak punya rasa kerendahan hati. Ya. Nah alhamdulillah rata-rata orang Bandung tidak begitu. Ya. Orang Bandung itu santun, orang Bandung itu sopan. Salah satunya karena faktor cuaca nomor satu. Cuaca di sini tiris, dingin. Orang dingin biasanya lebih kalem. Orang yang datang dari cuaca panas, beneran ini mah ilmiah. Orang yang datang dari cuaca panas biasanya gampang marah, ya, emosi. Kamu cek teman-teman kamu dari daerah pantai-pantai, termasuk orang Arab juga ya, daerah panas, daerah ambek. Ya. Tapi orang Bandung mah kalem gitu ya. Keinjak aja waktu tawaf kalem gitu. Bandung paling meringis, noel-noel gitu. Betul malah langsung iya, paham ya? Jadi hari ini kita mengalami dualisme ya. Dunia makin aneh, makin artifisial, makin kepala rubuh, tapi di sisi lain orang-orang yang hebat bisa menemukan peluangnya, dia menjadi pemenang di masa depan. Nah, saya berharap mahasiswa-mahasiswa Unisba membaca itu ya, tentang ekonomi baru yang orang tua kita nggak ngerti. Jadi kayak Gojek, kayak Tokopedia nggak mungkin dikerjakan oleh kelompok orang tua kita. Itu adalah logika ekonomi kamu-kamu ya. Ekonomi digital, smartphone, ekonomi yang datang dari peluang-peluang ekonomi baru. Berikut. Nah, yang satu mungkin orangnya inisiatif, yang satu pasti saya pilih ini terus gitu. Jadi pintar saja tidak cukup itu poin saya. Karena lihat saingan kamu di foto itu banyak sekali. Oke? Jadi kamu harus punya nilai lebih ya. Jangan hanya lulus sesuai kurikulum Unisba saja, kamu cari nilai-nilai hidup lagi yang apakah olahraga, apakah berkesenian, okay? Apakah berorganisasi. Berikut. Beruntungnya kamu kuliah di Bandung, kotanya makin nyaman dijalan kaki kan, betul?
Saya kesini naik sepeda, saya bersepeda setiap hari. Kota Bandung zaman Belandanya kota sepeda. Saya punya mobil, bisa naik mobil, tapi saya bersepeda tiap hari. Pertanyaannya sederhana kepada 3.000 wahai mahasiswa baru Luis. Kalau wali kota Bandungnya naik sepeda, masa mahasiswa baru Luis tidak naik sepeda? Setuju? Minimal jalan kaki, ya, maksimal bersepeda. Coba dulu, wali Bandung makin macet, dia marah-marah naik mobil sendirian. Coba kalikan ribuan yang naik mobil sendirian, ya pasti macet. Maka ikuti tips saya, Bandung itu kalau jalan kaki tengesang, karena cuacanya tidak lengket. Saya naik sepeda ke kantor, dari kantor ke rumah saya jalan kaki pulang, kadang-kadang begitu. Itu tadi, saya udah 3 tahun konsisten. Jadi kalau Pak Walinya bisa, kamu juga bisa, oke? Nanti yang sering naik sepeda hadiah ya selfie dengan wali kota. Berikut. Nah, itulah kenapa sambil kota ini dibangun, ya, kita ingin melahirkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Foto ini tidak hadir tahun lalu, ya, tapi setelah diperbaiki, sungainya bisa dibikin rekreasi, taman-taman, warga. Siapa yang berterima kasih? Rata-rata orang miskin. Yang dulu-dulu ke mall nggak punya duit, mau taman bermain dipagerin, ada yang dibuka jeblok, kotor, berlumpur dan sebagainya. Pelan-pelan diperbaiki. Ya. Apa yang terjadi? Pak Wali hatur nuhun, biasanya anak saya hobinya ke Ciwok, Pak Wali weekend, minta bermain makan di sana. 2 minggu pertama Pak Wali, saya nggak ada masalah. 2 minggu terakhir saya susah. Nah sekarang anak saya nggak mau lagi, pengennya main-main di taman-taman yang berbeda. Oke? Di Bandung saya bikin tematik supaya nggak membosankan. Ada taman lansia, ada taman superhero, ada taman musik, ada taman jomblo, macam-macam. Ya. Sesuai dengan takdir Allah. Ya. Dunia juga makin berbahaya, jadi makin kompetitif, makin ekstrim, makin berbahaya. Teroris makin banyak, kita nggak boleh pura-pura tidak tahu, oke? Kita ini mayoritas, tapi silent majority. Nah, ya, suatu hari kamu sebagai generasi muda Islam, kamulah yang jadi pendamai dunia di masa depan. Kalau ngomongin Islam, ngomongin ke orang Indonesia. Gimana Indonesia di Unisba, kira-kira begitu mimpinya. Setuju? Makanya kamu harus jago bahasa Inggris selain urusan fikih dan urusan keagamaan. Setuju ya? Makanya tiap hari Kamis kita ada Kamis Inggris. Coba kalau bisa Unisba juga yang mempopulerkan lah gitu ya, supaya lulusannya selain keilmuannya juga bahasa ini penting. Ya, sehingga suatu hari konflik Islam dan non-Islam di dunia ini bisa dikurangi oleh proaktifnya alumni-alumni Unisba dalam memperkenalkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, kira-kira begitu. Ya. Di Bandung kerja itu laporannya pakai foto. Di Bandung ada 151 kelurahan, 30 kecamatan, 20 dinas, maka di Bandung ada 200 berita disampaikan oleh Pemkot Bandung kepada warga. Jadi akuntabilitasnya disampaikan, tidak ada dusta di antara kita. Jadi, mana ambil contoh kalau ada. Jadi dulu saya pernah dibohongin ya. Gimana PKL sudah bereskan? Siap, siap. Itu enggak ya, nantinya belum. Siap sudah, pas dicek belum dikerjain. Disangkanya saya dibohongin karena saya kan orang lapangan, sering naik sepeda. Akhirnya saya rubah polisinya. Tidak boleh melaporkan via verbal atau via tekstual. Harus dengan visual foto. Buktikan sebelumnya riweuh, sesudahnya tertib, sebelumnya bolong, sesudahnya ditambal. Buktikan dengan foto. Maka tiap hari, ini contohnya, dari 200-an lurah camat melaporkan ini. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada Satpol PP nangkap doger monyet, ya, difoto dengan monyetnya, itu sudah soal ya.
untuk membuktikan itu tidak lihat begini. Inilah kekinian hari ini, inilah akuntabilitas. Setuju ya? Nah kemarin saya tegur operator Twitter Dinas UKM Koperasi, ya, dia lupa switch akun, terus dia foto selfie 30 detik gitu, diposting. Ya. Twitter dari dinas tapi foto operatornya lucu-lucuan. Itu contoh, tidak semua sudah paham, ya, tapi akuntabilitasnya ini yang kita maksud. Lihat berita-berita 200 setiap hari, kalikan 300 hari aja setahun, berarti ada berapa? Ada 60.000 berita ya. Oke, berikut. Ya, jadi tadi tantangan-tantangannya ya, dunia makin kompetitif, dunia makin ekstrim, dunia makin berbahaya, tapi dunia makin terkoneksi juga. Nah, setelah kita tahu tantangan-tantangan milenium tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Perubahan harus dijemput. Jadi ekonominya harus ekonomi MLM, proaktif, bukan ekonomi jaga warung yang pasif. Ya. Dalam hidup juga sama. Ya. Politiknya harus politik proaktif. Saya mau di sana. Oke, berikut Mas. Nah, sekarang Pak Wali, apa sih yang harus kita siapkan? Tadi kan nilai-nilai. Pertama, kamu harus menjadi manusia yang penuh nilai-nilai kemanusiaan. Satu kutipan sederhana. Jangan suka ngebully. Berbicaralah yang baik hadisnya atau diam. Kalau nggak bisa bicara yang baik, aku diam aja. Kalaupun itu beritanya buruk dan nyata faktanya, tetap nggak usah diposting. Oke, tahan. Kalau semua bebas, apa yang terjadi? Terjadi chaos. Ya. Terjadi seolah-olah kasar itu boleh asal benar. Karena begitu. Sekarang orang main kasar, lihat aja. Presiden Jokowi, ya, kemarin ada di koran Pak Rektor, prihatin terhadap komen-komen online. Karena isi komen-komen berita online itu semua caci maki. Siapapun yang menjadi subjek berita itu dicaci maki dengan bahasa-bahasa sekasar-kasar. Jadi kalau mau lihat aslinya orang Indonesia, kamu jangan tiru ya, lihat di komen online itu, mengerikan. Nah, orang Muslim nggak begitu lah, mahasiswa nggak begitu. Kita jaga kemanusiaan kita, bicaralah yang baik atau diam, itu menjadi filosofi kita ya. Dan juga khairinnas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia bermanfaat, jangan sibuk buat diri sendiri. Kamu masih ada sisa waktu, luangkan buat kebaikan di sekitar kos-kosan kamu, aktif di organisasi, bikin gerakan ini, gerakan itu. Itulah yang saya harapkan dari mahasiswa. Berikut. Saya doakan kamu adalah pengambil-pengambil risiko untuk kemajuan peradaban Islam dan Indonesia. Berikutnya, menjadi orang yang siap di masa depan adalah orang yang berpikir tidak hanya 3 tahun lagi saya gimana, 5 tahun lagi saya gimana. Yang berpikir 20 tahun lagi saya mau di mana. Visinya besar. Saya di Bandung mencoba mengeksperimenkan ini. Berikut mas foto. Bung Karno yang berikut. Ini adalah kalau bisnisnya hanya bikin travel Bandung Jakarta biasa. Ini mas SpaceX travelnya dari planet bumi ke bulan bolak-balik gitu ya. Sama makin kompetitif ya, makin ekstrim, makin berbahaya, tapi makin terkoneksi. Saya kira saya cukupkan dulu. Kalau masih ada waktu mungkin 1-2 pertanyaan, nanti saya jawab dengan contoh-contoh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan kampus ini akan berselfie bersama dengan 3.000 mahasiswa. Iya. Ya, Bapak Rektor, Pak Wali dan juga mahasiswa ya. Oke.